Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia memandang Xiaoyi di depannya yang tampak sedikit tidak nyaman. Kalau begitu, aku akan mulai, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyi mengangguk mendengar itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya sebelum duduk bersila di atas altar dan menegakkan tubuhnya. Xiaoyan duduk dan mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya yang ditembakkan dari langit dan menyentuhnya. Tidak buruk, kata Xiaoyan merasakan perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Matanya sedikit bergeser dan berhenti pada batu hitam yang diletakkan di altar, dan menggunakan sedikit kekuatan untuk mendorong batu hitam ke samping di tengah suara retakan. Saat batu hitam didorong ke samping, lubang hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiaoyan. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak dan mengelilingi Xiaoyan dan Xiaoyi saat sinar cahaya dipantulkan dari dinding batu seperti cermin, sebelum akhirnya berkumpul di lubang tanah yang membentuk cahaya terang yang menyilaukan. Xiaoyi mengerutkan keningnya saat sinar matahari menyebabkan perasaan membakar saat mendarat di tubuhnya. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari tubuh Xiaoyi di luar kendalinya, dan bertabrakan dengan sinar matahari yang menyengat. Tidak perlu panik, kata Xiaoyan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat ke arah Xiaoyi yang tangannya terkepal. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kristal darah dari kalajengking naga racun langit yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah kotak giok dingin yang berisi air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa energi racun di dalam tubuhmu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Kamu harus menahannya. Jika kita tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai, kata Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan ekspresi serius. Xiaoyi mengatupkan giginya saat dia melihat ekspresi Xiaoyan yang serius dan dengan lembut mengangguk. Aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun menyedihkan, kata Xiaoyan menghela napas dalam dan tangannya sedikit gemetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun menyedihkan, kemungkinan Xiaoyi akan mati di tempat. Aku percaya padamu, kata Xiaoyi yang tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan. Setelah melihat tangannya yang agak gemetar, senyum memikat muncul di wajahnya saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu. Aku sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun dan pasti tidak akan membuat kesalahan, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Lepas bajumu. Aku akan mulai membuka segelnya, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyi terkejut saat mendengar itu. Kemerahan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Namun ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan yang begitu serius dan tanpa emosi lain, dia akhirnya dengan lembut melepaskan pakaiannya. Sosoknya yang sempurna seperti batu giok segera terlihat di bawah sinar matahari yang menyengat. Mata Xiaoyan tanpa sadar berkedip saat dia melihat tubuh sempurna Xiaoyi di depan matanya. Namun dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya tertuju pada tubuh yang dipenuhi bekas luka yang membentuk segel tubuh racun. Jarinya bergerak dan api hijau giok muncul di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya dengan cepat menekan perut Xiaoyi membuat asap putih mengepul keluar. Bekas luka merah yang samar menyebar ke seluruh tubuhnya dan perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya, membuat bekas luka itu segera memucat. Gelombang kabut racun keabuan yang menakutkan meletus dari tubuh Xiaoyi setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabuannya perlahan berubah menjadi benar-benar keabuan yang nampak mengandung aroma kematian bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Kemerahan cerah di wajah Xiaoyi dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun. Wajahnya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun rasa sakit dan pergulatan yang sama-sama merembes dari dahinya menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari tubuh racun menyedihkan. Cincin hitam di jari Xiaoyan perlahan bergetar dan api tulang dingin yang putih pekat perlahan naik. Xiaoyan meraih kumpulan api tulang dingin sebelum memasukkannya ke dalam api hijau gioknya, membuat gelombang kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Xiaoyan merenung sejenak setelah berhasil menggabungkan 3 jenis api surgawi. Saat melirik kabut racun yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyi di depannya, dia melambaikan tangannya dan api yang bergabung meluas dan membungkus tubuh Xiaoyi, menyebabkan gas racun di sekitar tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang kuat, seolah telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan mundur dengan kecepatan tinggi saat melarikan diri kembali ke tubuh Xiaoyi. Hal itu membuat tubuhnya terangkat dari altar. Xiaoyan segera berdiri dan menekan bahu Xiaoyi. Api hijau putih berubah menjadi banyak bibit api kecil saat menembus kulit Xiaoyi dan memasuki tubuhnya dan dengan liar mengejar gas beracun. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun akhirnya berkumpul di perut Xiaoyi.
Xiaoyan mengeluarkan kristal darah kalajengking dan meletakkannya di perut Xiaoyi. Seketika itu juga, kristal memancarkan cahaya yang tidak biasa dan perlahan menyatu dengan kulitnya. Kristal yang ditelan oleh kulit Xiaoyi segera memasuki pusaran gas beracun dan bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius saat melihat itu dan mengeluarkan harta air liur transformasi tubuh bodhisattva. Di bawah pembakaran api hijau putih beberapa saat, harta bodhisattva perlahan berhenti bergoyang dan mengungkapkan banyak partikel hijau seperti debu. Dan akhirnya membentuk manik hijau sebesar telapak tangan dan diraih oleh Xiaoyan. Ia bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang saat memegangnya. Bukankah ini adalah benih bodhisattva? Pikir Xiaoyan saat keterkejutan melintas di matanya ketika dia melihat manik hijau di tangannya. Menurut legenda, seseorang akan dapat merasakan keberadaan hati bodhisattva dengan memperoleh harta bodhisattva, yang sebenarnya adalah benih bodhisattva. Dengan mendapatkan benih bodhisattva, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan hati bodhisattva yang legendaris, di mana dengan merasakannya, seorang dojun dapat melangkah ke kelas doseng. Xiaoyan tidak punya waktu untuk mempelajari lebih lanjut dan segera menyimpannya ke dalam kotak batu giok. Harta itu terlalu berharga. Jika itu menyebar, akan berakhir dengan keributan besar, bahkan akan menarik beberapa iblis tua dojun yang hidup dalam pengasingan. Di dalam ruangan besar lembah es, tampak beberapa sosok sedang berkumpul. Kamu pergi dengan 54 orang, namun hanya kamu yang satu-satunya telah kembali. Tianzi, apa ini tanggung jawabmu? Kata Bing Zunzi yang duduk di singasana dengan ekspresi dingin. Ketua, semua masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Semua itu karena ada kesalahan laporan yang aku terima. Aku tidak tahu kalau ternyata ada seorang dojun. Aku bisa dianggap beruntung karena berhasil melarikan diri kali ini, kata Tianzi. Dojun, seberapa kuat dia? Kata Bing Zunzi saat kilatan dingin melintas di matanya. Dia seharusnya hanya bintang 1 dojun, kata Tianzi ragu sejenak sebelum menjawab dengan hormat. Tidak heran dia mampu membuat Tianzi menjadi sengsara, kata sosok lelaki tua lain dengan tenang. Hanya 1 bintang dojun, kalau begitu aku harus mendapatkan tubuh racun itu. Tahukah kamu di mana kelompok orang itu? Kata Bing Zunzi. Tianzi menggelengkan kepalanya karena malu saat mendengar pertanyaannya. Dia hampir tidak bisa melarikan diri bagaimana ada waktu untuk memikirkan keberadaan kelompok itu. Bing Zunzi mengurutkan keningnya saat melihat Tianzi menggelengkan kepalanya. Aura dingin yang merembes keluar menyebabkan Tianzi gemetar. Bing Zunzi tidak perlu marah, kami tahu di mana kelompok itu, kata sosok dengan kabut hitam yang tiba-tiba muncul. Sekte Jiwa, kamu benar-benar datang ke lembah sungai es. Tamu yang sungguh langka, kata Bing Zunzi yang merasa sedikit terkejut dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ada seseorang di kelompok itu yang menjadi target sekte jiwa kami. Karena kita memiliki tujuan yang sama, kita mungkin bisa bekerja sama kali ini. Apa yang Bing Zunzi katakan? Kata sosok hitam itu tersenyum. Tubuh racun itu milikku. Kalian boleh ambil yang lain, kata Bing Zunzi perlahan berdiri. Kamu memang layak menjadi Bing Zunzi. Keberanian ini adalah sesuatu yang sulit dicocokkan oleh orang biasa. Kalau begitu, kuharap kita akan bekerja sama dengan baik, kata sosok hitam tertawa. Sementara kelompok besar akan bergerak melawan kelompok Xiaoyan. Ruang lubang spasial di wilayah Pil mulai membentuk beberapa riak. Banyak sosok berjubah hitam yang menerobos ruang dan muncul. 2 pria tua berpakaian hitam menyebabkan ruang di sekitar nampak terdistorsi hanya dengan berdiri sebelum mereka mendarat. Kecuali 2 pria tua itu, banyak sosok hitam berlutut di ruang yang terdistorsi dengan 1 lutut di tanah di depan banyak tatapan terkejut orang-orang sekitarnya. Tatapan sekitarnya dari mereka yang tumpul perlahan beralih ke ruang yang terdistorsi. Barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang mereka lihat untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Mereka benar-benar ingin tahu siapa otoritas tertinggi yang memiliki kebesaran seperti itu. Kemungkinan bahkan 3 lembah atau 2 sekte tidak memiliki kemampuan seperti itu. Ruang yang berfluktuasi perlahan berhenti di depan mata banyak orang yang tidak berkedip. Sebelum akhirnya sosok keindahan perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan melangkah melewati ruang dan muncul di area yang cerah. Wanita keindahan berpakaian hijau dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong. Sementara seluruh tempat menjadi sunyi. Wajahnya yang menawan dan indah terangkat dengan lembut saat dia melihat ke arah kota Ye yang jauh. Kak Xiaoyan, siapapun yang berani menyentuhmu, aku akan membunuh mereka, kata sosok keindahan itu yang segera mengungkapkan senyuman. Di dalam altar kuno nampak Xiaoyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik Xiaoyi di depannya yang tidak ada lagi sedikitpun kabut racun yang dipancarkan dari tubuhnya. Kulitnya yang semula putih pucat karena tubuh racun menyedihkan saat ini nampak memancarkan warna merah. Mata Xiaoyan menyapu sebelum berhenti di perut Xiaoyi. Pada saat ini energi yang melonjak dan menyusut berasal dari tempat itu.
Dia mengeluarkan jubah besar dan dengan lembut menutupi tubuh Xiaoyi untuk mengurangi godaan. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Matanya menatap ke segala arah yang dipenuhi cahaya yang dipantulkan dari dinding batu. Saat ini bagian dalam tubuh Xiaoyi dapat dianggap telah memasuki keadaan teratur. Selama dia mampu menempatkan racun ke dalam kristal, dia akan berhasil membentuk inti racun dan mengendalikannya. Xiaoyan duduk di tanah dan mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan malas merenggangkan pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba melihat lubang tak berdasar di dalam altar. Ia mengedipkan matanya dan ragu sejenak sebelum bergerak ke sisi lubang di tanah yang gelap dan tak berujung. Tangannya dengan lembut menekan lubang di tanah dan kekuatan hisap melonjak dari tangannya. Mengikuti lonjakan gaya hisap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik dan tersebar. Namun bibit api tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat ini dan tersenyum dingin. Dia tidak percaya tidak bisa mengeluarkan benih api dan sekali lagi menghisapnya hingga berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiaoyan merasa agak tidak berdaya, gumpalan bibit api merah yang sangat kecil melesat keluar dari lubang dengan kecepatan tinggi dan bersentuhan dengan sinar matahari. Akhirnya berubah menjadi gelombang api berwarna putih dan muncul di depan Xiaoyan. Apakah ini adalah api matahari? Pikir Xiaoyan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih sementara bagian dalamnya dipenuhi dengan benang merah yang nampak seperti pembuluh darah yang tersebar. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan memegangnya. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lain. Ia dapat merasakan bahwa api matahari ini jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang magis. Aku ingin tahu apakah api matahari ini dapat diserap oleh api ciptaanku, pikir Xiaoyan. Saat ini api ciptaannya sangat lemah untuk membentuk api lotus. Jika api matahari ini dapat diserap api perubahan kehidupan ciptaannya, kekuatannya akan menakutkan. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun saat pikiran itu melintas di benaknya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu api hijau giok melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Ini memang bisa, pikir Xiaoyan dengan sukacita saat api matahari bergabung dengan api ciptaan perubahan kehidupan di tubuhnya dan merasakan benih api ciptaan yang berkembang. Penghisapan dan pemurnian berlanjut selama lebih dari 20 menit sampai bibit api tidak lagi muncul dari lubang. Xiaoyan mengerutkan keningnya melihat itu dan kekuatan spiritual keluar dari dahinya dan berubah menjadi gumpalan cahaya kecil saat memasuki lubang. Sebelum akhirnya menemukan manik inti api legendaris. Kegembiraan yang liar melonjak di hatinya saat menemukan manik api legendaris. Ia tidak perlu lagi khawatir akan benih api perubahan kehidupan di tubuhnya yang membutuhkan banyak asupan energi. Selain itu, dia juga bisa menghemat waktu dan tenaga dengan tidak perlu berlarian untuk mencari berbagai api binatang magis. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini, pikir Xiaoyan menenangkan dirinya. Dia melirik Xiaoyi yang masih duduk tanpa gerakan sedikit pun. Setelah melihat Xiaoyi baik-baik saja, dia sekali lagi duduk dan mulai menyerap api matahari yang dibentuk dari manik api. 3 hari berlalu dan Xiaoyan tenggelam dalam kegembiraan saat api perubahan kehidupan yang menguat dengan cepat. Sementara itu banyak sosok berjubah putih perlahan mengelilingi kota dan datang dari segala arah. Banyak orang di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat barisan sosok putih yang muncul di kota Ye. Klan Ye, serahkan wanita beracun dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Teriak Tianse yang suaranya bergema. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tertegun, terutama Ye Chong dan beberapa panatua dengan wajah nampak pucat. Itu adalah Tianse dan panatua pertama Tiansung, gumam Ye Chong sedikit bergetar. Wanita beracun, sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun? Kata seorang panatua bertanya dengan panik. Sesaat kemudian mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiaoyan? Wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka. Gumam beberapa panatua lainnya yang tiba-tiba mengerti sesuatu dengan tubuh nampak gemetar. Apa yang membuat kalian begitu panik? Kami tidak meminta kalian untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Kata Tianhuo yang suaranya tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Chong panik. Ye Chong mengalihkan pandangannya dan melihat Tianhuo perlahan muncul di halaman. Ye Chong dan lainnya tidak berani meremehkan Tianhuo. Pada saat ini mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tianhuo meletakkan tangannya di belakangnya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit dan berhenti pada pria tua di samping Tianse, seorang dojun. Gumam Tianhuo. Mereka masih menemukan tempat ini, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul dan berdiri di atap gedung. Mereka memang banyak akal bisa menemukan kita di sini. Bagaimana kabar Xiaoyi? Kata Tianhuo yang muncul di samping Xiaoyan. Dia akan segera pulih, kata Xiaoyan.
Dari lembah sungai es, hanya orang tua itu yang bisa menahanku, kata Tianhuo menyipitkan matanya. Jika dia ditahan oleh seorang dojun, Tianzi pasti akan menyerang Xiaoyan, yang kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas dojong. Selain itu masih ada beberapa panatua lembah es yang sama kuatnya. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Lembah es mungkin harus membayar dengan mahal jika mereka ingin menangkapnya. Panatua Ye Chong, yakinlah masalah ini disebabkan olehku. Klan Ye tidak akan terlibat di dalamnya, kata Xiaoyan menoleh ke arah Ye Chong sebelum mengalihkan pandangannya ke Tianhuo saat dia bertanya, Pak Tua Yao, apa kamu berani maju bersamaku? Aku bahkan pernah melihat doseng saat itu, apalagi barisan seperti itu, kata Tianhuo tersenyum. Xiaoyan tersenyum, dia mengalihkan pandangannya dan melihat banyak sosok putih di langit. Kakinya melangkah di udara kosong dan melesat ke langit sebelum berhenti di depan kelompok Tianzi. Tianhuo mengikuti dari belakang. Setan tua Tianzi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak disangka bahwa kau telah memanggil begitu banyak bantuan, kata Xiaoyan mengejek. Ekspresi Tianzi menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiaoyan dan berkata dengan suara yang padat. Bocah songong, begitu aku menangkapmu, aku akan membuatmu mengalami yang lebih buruk dari kematian. Seorang yang hanya bertahan satu kali pertukaran berani sombong seperti itu, kata Tianhuo menyeringai dan mengejek. Teror melintas di mata Tianzi saat mendengar itu, dia jelas masih ingat tentang pertempuran berbahaya terakhir kali. Teman ini pasti adalah orang yang mengalahkan Tianzi. Boleh saya menanyakan nama Anda? Kata Tianzong menatap Tianhuo dan tersenyum. Tianhuo, jawab Tianhuo. Jadi itu sebenarnya adalah Tianhuo. Aku Tianzong, tetua pertama lembah sungai es, kata Tianzong tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Teman, masalah hari ini adalah dendam antara lembah es dan wanita beracun. Apakah Anda setuju jika saya meminta Anda untuk tidak ikut campur? Kata Tianzong tersenyum. Tianhuo hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya mendengar itu. Senyum di wajah Tianzong tidak berkurang saat melihat itu. Dia terus berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan, kata Tianhuo membalas senyuman itu, namun rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita beracun itu kalian sembunyikan? Hari ini tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, kata Tianzi tersenyum dingin. Tidak perlu menunda lagi. Hal lain mungkin berubah jika kamu menunda terlalu lama. Serahkan orang tua itu padaku, kata Tianzong pada Tianzi saat dia mengulurkan keningnya. Dia melangkah di udara kosong dan muncul tak jauh di depan Tianhuo. Matanya tertuju pada Tianhuo dan bahkan tidak melirik Xiaoyan. Bocah, aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini, kata Tianzi dengan tatapan kejam dan tersenyum buas ke arah Xiaoyan. Panatua Tianzi, aku mengincar orang ini. Biarkan aku menanganinya, kata sosok dengan kabut hitam yang tiba-tiba muncul saat Tianzi hendak menyerang. Ekspresi Xiaoyan yang tenang langsung berubah saat kabut hitam muncul. Kilatan dingin melonjak di matanya saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Ini benar-benar tidak disangka. Hanya beberapa tahun tapi kamu sudah maju ke kelas dojong. Mata orang tua itu tajam untuk memilih seorang murid yang bagus. Namun terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh diriku, kata Pelindung Wu yang mengungkapkan dirinya saat dia tertawa dengan aneh. Pelindung Wu, gumam Xiaoyan dengan niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang tidak buruk, itu jauh lebih kuat dari dirimu saat itu. Namun itu hanya meminjam kekuatan orang lain, kata Pelindung Wu tersenyum dingin. Kau pantas mati, kata Xiaoyan menahan amarahnya dan menatap tajam ke arah Pelindung Wu. Apa itu pantas bukan terserah padamu. Aku bahkan mampu menangkap Yao Chen. Apalagi kamu murid yang tidak berguna, kata Pelindung Wu mengejek. Ekspresi Xiaoyan sangat mematikan, dia melambaikan tangannya dan boneka bumi muncul. Riak energi di sekitar kabut hitam Pelindung Wu naik ketika dia melihat penampilan boneka bumi. Pelindung Wu, serahkan boneka itu padaku, kamu hanya perlu menangkap bocah itu, kata Tianzi di sampingnya tersenyum. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua Tianzi. Setelah aku menangkap bocah ini, aku akan menyerahkannya padamu, dan melampiaskan amarahmu dengan benar, kata Pelindung Wu tertawa dengan sikap menyeramkan. Tenang, aku tidak ingin boneka itu berurusan denganmu, kata Xiaoyan saat ejekan melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan Pelindung Wu yang telah mencapai bintang 8 dojong. Lidahmu memang tajam. Tenang, kamu akan segera melihat Yao Chen lagi, kata Pelindung Wu tersenyum dingin. Kakinya melangkah ke depan saat rantai hitam muncul dan mengelilingi tubuhnya. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan pedang berat muncul di tangannya. Aku akan mengambil hidupmu hari ini, kata Xiaoyan seraya mengarahkan pedangnya ke arah Pelindung Wu. Pelindung Wu hanya tersenyum dingin saat kabut hitam melonjak dan rantai hitam tiba-tiba bergetar dan melesat ke arah Xiaoyan.
Tangan Xiaoyan dengan erat mencengkram pedang dan kakinya dengan lembut bergeser menghindari rantai hitam yang melewati bahunya. Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan pedang berat dengan kejam memotong rantai hitam. Pelindung Wu sedikit terkejut saat dia merasakan kekuatan besar yang dikirim dari rantai. Dia segera tersenyum dingin ketika 10 rantai hitam ditembakkan dari tubuhnya dan menyatu membentuk tombak hitam yang melesat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit saat tombak hitam melesat. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah saat pedangnya berayun secara misterius dan jurus senam pedang mengalir bersama dilepaskan Xiaoyan. Bayangan nampak muncul saat pedang berat tiba-tiba diayunkan dan cahaya api muncul di atas pedang sebelum melesat ke arah tombak hitam. Tombak hitam besar yang memotong udara akhirnya bertabrakan keras dengan cahaya pedang menyebabkan ledakan keras muncul dan riak energi yang sangat besar menyebar seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Hanya 2 bintang dojong berani bertabrakan denganku, kau benar-benar mencari kematian, kata pelindung Wu tersenyum lebar. 10 rantai hitam melesat keluar dari jarinya membawa angin tajam saat melesat ke arah Xiaoyan dan mengincar semua titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya setelah merasakan seluruh tubuhnya telah terkunci. Pedang di tangannya mengayun dan banyak bayangan pedang yang muncul dan berubah menjadi lapisan demi lapisan perisai pertahanan. Rantai hitam menghantam perisai pertahanan bayangan pedang yang mengeluarkan suara jernih logam terus-menerus. Di bawah 10 serangan rantai hitam, perisai pertahanan bayangan pedang mulai menunjukkan tanda-tanda akan pecah, yang memaksa Xiaoyan mundur dengan cepat. Bocah ini menjadi tidak ada artinya tanpa bonekanya, pikir Tianzi tanpa sadar tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya saat melihat Xiaoyan terus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Ketika lapisan pertahanan terakhir bayangan pedang menghilang, cahaya perak melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, dan tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat, tepat ketika rantai hitam menghantam udara kosong. Apa itu kemampuanmu? Itu adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen, kata pelindung Wu dengan kilatan dingin melintas di matanya. Xiaoyan muncul 100 meter jauhnya dan benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia menatap dengan kejam ke arah pelindung Wu. Segel di kedua tangannya tiba-tiba berubah. Jurus perubahan pertama dari api 3 perubahan misterius diluncurkan Xiaoyan, menyebabkan douqinya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia, keterampilan yang tidak penting, kata pelindung Wu dengan senyum dingin saat dia melihat douqi Xiaoyan yang melonjak dan tidak peduli. Itu adalah teknik perubahan misterius dari lembah api membakar. Bagaimana bisa mendarat di tangan bocah ini? Pikir Tianzi terkejut. Segel di tangan Xiaoyan sekali lagi berubah dan gelombang api hijau segera meletus dari tubuhnya. Saat perubahan kedua diluncurkan Xiaoyan, douqinya yang terus melonjak kali ini menyebabkan ekspresi Tianzi dan pelindung Wu nampak berubah. Ketika mereka merasakan douqi Xiaoyan mendekati bintang 6 dojong, Xiaoyan menatap tajam ke arah pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajahnya perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan banyak tatapan tertegun. Perubahan ketiga dari api 3 perubahan misterius diluncurkan Xiaoyan membuat wajah pelindung Wu yang terkejut tiba-tiba menegang. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.